Nah, di apa? Jadi kempot di lu kan scratch gitu sih. Lu sih Iya, pakai Homicide. Gue jadi kebawaan nge-rap loh. Untung gue nggak pakai Run DMC. Tadi gue dapat sedikit apa ya, kesimpulan mapan banget ya. Iya, Ya, kesimpulan lah, hedon. Orang yang ngomong ini Anabel. Anabel. Analisa gembel. Jadi analisa gembelnya itu Joy, Iya. kenapa industri kreatif tidak pernah mapan? Iya. Dalam artian dia selalu survive. Mungkin karena dia selalu mengikuti algoritma itu. Bisa jadi karena dia ngikutin sesuatu yang sebenarnya nggak harus jadi patokan ya. Mm-mm. Iya. Itu kan bikin lu terombang-ambing dalam hitungan yang nggak jelas gitu. Maksud gue, hitungan yang nggak jelas itu tadi kayak lu bilang, lu percaya sama Nielsen. Iya. Misalkan lu percaya si YouTube mungkin dia naikin apa, dia merubah algoritmanya itu sendiri, mungkin kepentingannya ya biar dia nggak rugi segala Iya. macam kayak gitu. Nah, akhirnya kan yang di push itu kan pihak ketiga ini nih, orang-orang apa, kita menempatkan industri kreatif di pihak ketiga ya, antara Iya. demand dan Supply. antara demand dan supply itu. Nah, itu menurut tuh penting nggak sih industri kreatif itu mulai, maksudnya entah orangnya, entah industrinya, entah apanya lah, menunjukkan giginya. Maksudnya gue juga punya sesuatu yang pengen gue bentuk gitu. Iya, yang ternyata bisa menurut gue lebih works ya kayak gitu. Ya. Maksudnya nggak harus selalu dilihat dari sesuatu yang bisa dari angka terus gitu ya. Ya balik lagi yang ke awal tadi yang gue bilang, gimana cara lu ngeyakinin banyak orang itu ya harus masih saat ini ya masih dengan angka kayak gitu. Berarti nggak mungkin ya si industri kreatif itu hidup tanpa adanya Si angka tadi. si orang yang Si- orang yang lu sebut orang itu. Iya. Entah itu ya kapital lah. Karena kan industri komersial dong harusnya. Toh nantinya kan akan jadi komersial. Ada nggak sih contoh orang kreatif atau industri kreatif yang benar-benar Nggak dia komersial. otentik gitu? Awalnya nggak komersial. Nggak tahu, niatnya pasti komersial. Komersial. Kita Oh, tetap maksudnya? kan Oh, iya. di apa? Ini nama ininya. Oh, di tahu-tahu maghrib. Tahu-tahu maghrib ini kan Tuhannya uang. Iya. Jadi kita ngomongin apa yang berhubungan sama uang. Jadi kok kepikiran ya nama channelnya kita rubah deh. Apa tuh? Depan drum. Depan drum. Ntar kalau nggak di drum gimana nih? Oh iya. Kalau tiba-tiba Ya yang pakai green screen aja. Oke. Makin ribet ya, Pak. Anjing, ini cuma berdua nih, nggak ada kru nih. Cuma kayak enaknya dia depan drum. Oke, boleh. Kayak span drum. Lagi-lagi seni nih Iya, ujung-ujungnya. Nggak jangan. usah. Kan kepala gue ada mic ya. Kenapa kita nggak mungkin? Gue nggak bilang nggak mungkin ya, Tapi mungkin sih ada yang harusnya ya dilihat karena bagus. Kayak karena bagusnya kan dia maksudnya. achieve gitu. Tapi kan kalau sekarang dilihat channelnya apa, orang lihat balik lagi dilihat lagi ya si channelnya ini misalnya di YouTube dilihat viewersnya berapa, masih banyak hal yang harus diyakinin gitu. Kayaknya ada deh harusnya ya yang mulai sesuatu nggak harus dengan misalkan mungkin kalau secara masih bisa dirubah tuh kayak visual yang harusnya HD gitu kan juga tuh yang kayak kita ya, nih. iya nggak harus Seadanya, lah. anjing. Yang penting mah kontennya ya Konten kita mah is kontennya king. kan, kita queen kan. Konten is queen. Iya. Feminis. Kalau kayak apa iklannya siapa tuh Dimas Jai kan Iya, juga benar. bisa nggak harus. Tapi Dimas aja, Joy. Iya. Ya kan? Berarti harusnya banyakin orang-orang yang kayak gitu dulu dong. Tokohnya dulu dong. Kebayang nggak lo kalau Dimas J hidup kayak hari ini, jadi apa dia? Jadi sutradara sekarang. Iya, kalau misalkan dia starnya mulai hari ini, maksud gua juga gua Apakah dia akan mempunyai mindset kayak dia sekarang gitu? gua sekarang Iya. gua ngobrol kayak misalkan, sering ngobrol lah kayak misalkan ada seni. Nggak pernah kerja ya sering ngobrol? Enggak. Saya kerjanya Ngobrol ngobrol. aja. Oh, iya. Apa itu job yang pas buat saya? Coba tanya Lina Job Street ya. Siapa kali Lina Job Street itu? Mitos dia. Mitos, ya. Yang lahir dari industri kreatif tuh. Iya benar. Enggak, gue sering ngobrol lah kayak misalkan di dunia seni gitu. Orang sering nyebut nama Heri Dono segala macem, nama si siapa yang kerja sama Louis Vuitton itu, Eko Nugroho. Nugroho segala macem. Maksud gue, oke, fine maksudnya. Tapi ketika lu hadir hari ini dengan segala disrupsinya, ya kan? Iya. Dengan segala tuntutannya, kekacauan yang ada lah, maksudnya. Oke, di beberapa bidang lu dimudahkan gitu Iya. kan.
dengan fasilitas dengan teknologi lah, kemajuan teknologi. Tapi kan di beberapa titik itu lu dengan arus informasi di berapa titik kan ya bisa juga sih titik karena ngebahas seni ya. Ini akhirnya loncat ke seni dikit tuh. Maksudnya mungkin nggak sih dia bisa konsisten gitu sampai dengan gayanya itu sampai emang benar-benar diakuin gitu. Iya, dengan banyaknya apa ya, banyaknya informasi sekarang ya. Apakah masih ada orang yang bisa fokus sama satu hal gitu ya? Iya, dengan saingan juga dong. Oh iya benar. Maksud gue lu sebulan 2 bulan oke, setahun 3 tahun nggak dapat gawean ya mampus lah. Iya, apalagi maksudnya di zaman sekarang yang cepat dan banyak kompetisinya juga gede ya. Maksudnya banyak pilihan gitu. Iya, segampang lu kegeser jempol lu. Iya, kalau dulu kan masalah industri kreatif itu kan dipilih itu karena palingan cuma dia lebih murah mana nih, si A sama si B. Iya. Lebih bagus mana si A sama si B kalau ada budgetnya. Iya, tapi apa mau sampai segitu doang industri kreatif itu? Gitu, cuma perang harga doang gitu ya. Enggak lagi yang di awalnya industri kreatif itu adalah konsep ya. Gimana ya kalau itu sulit sekali ya. Masa sih? Iya. Ya, kalau harusnya sih bisa. Harusnya sih bisa ya. Cuma ya harus ada banyak dan juga banyak pihak yang ngedukung sih harusnya. Anjing nih ujung-ujungnya pemerintah. Enggak dong, pemerintah dong. Maksudnya kayak mungkin bisa jadi misalkan dari kita kan bukan UMKM yang menghamba, yang mengemis pada yang nakal. Kalau pemerintah mah ya urusan dia sendiri lah ya bodo amat. Maksud gue bukan kan, maksudnya lebih ke swasta gitu, lebih ke ya si entah kliennya itu ya. Ya entah ya si klien mungkin nomor selanjutnya lah, misalnya bisa jadi orang-orang di industri kreatif yang sekarangnya aja gitu, kayak agency gitu, bisa juga meyakinkan itu ke brand, berani nggak kita nyoba ini nih gitu, nih baru nih gitu, nih otentik nih, cuma beresiko, cuma kayak gini, cuma ya gimana lagi dibalikin lagi meminimalisir resikonya itu. Setahu gue juga si Dimas Jaya aja cuma 1% dari brief doang kan, sisanya dia ngejalanin kan, dan dia bilang lu mau berani nggak, kalau mau dibilang contohnya ada atau enggak dari interviewnya dia bilang gitu, dia bilang nih berani nggak ngejalanin ini belum, dia kalau lu nanya contohnya udah ada atau belum ya nggak ada, karena belum ada contohnya, ini pertama kali gue lakuin gitu. Akalnya kan berarti ada orang yang berani, ada dua pihak yang berani kan, si agensinya si berani dan si brandnya berani kan ngelakuin itu gitu. Harus banyak yang kayak begitu, jadi akan bisa akan jadi variatif aja. Kalau sekarang kan banyak kan jadinya ya gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja itu gimana ya? Kita mah gitu-gitu aja banyak kan yang akhirnya si dia bikin ini, cuma konteksnya jadi akhirnya jadi ikut-ikutan doang. Cuma yang lu bahas itu kayak misalnya bikin podcast ngomongin tongkrongan, apa ya, semua orang tongkrongannya enak diobrolin dan relate sama orang lain. Sama kayak ini, emang semua orang relate sama ngobrol kayak iya, bodo amat. Kalau kita mau bikin mah podcast bahasa kita mah nggak butuh duit ya, uang. Iya, kita butuh uang. Iya. Nah Joy, di terakhir itu kan di Twitter nih, gue ngeliat ada ambisi besar Indonesia untuk apa 4.0 ya. 4.0 membangun bukit algoritma. Dan itu tercetus. Jadi semua orang salah kaprah itu. Ntar dulu dong. Iya. Lu mau main nyala-nyalain mulu pindah di Laksono. Oh iya benar. Salah juga nih. Ya SJW jangan serang kita ya. Ini episode pertama udah diserang SJW. Maksud gua itu keluar dari mulut generasi yang ibaratnya bukan hari ini lah. Dia kan keluaran generasi overrated reformasi kan? Iya. Ya kan, yang kalau udah mentok diskusi segala macam pasti dibalikinnya gue yang nurunin Soeharto lah, siapa gitu aja. Gitu ya kan. Selalu gitu ya. Tapi gitu kan sebenarnya ada aware. Iya. Gue ngeliat positifnya sih dari si Budiman ini, ada aware dia buat bersaing di ranah itu. Nah menurut tuh gimana tuh? Itu kan industri kreatif juga ya? Iya. Menurut tuh gimana tentang bukit algoritma? Sebenarnya algoritma itu kan dia mau bikin masjid sebenarnya. Spasi goritma sebenarnya. Itu nama masjid tuh. Semua orang mendukung sih harusnya. Iya. Mungkin nanti sisi banyak IT yang
Ya celananya. Anjing, serius gua. Iya. Bangsat. Jadi kalau mau dibikin, Lihat dari niatnya dulu deh. kalau niat mau bikin yang Tadi kan namanya, kata lu kan ide. ya. Ide si Budiman Ya idenya cuma kan oke lah. balik lagi kan ke problem solving, apa Nah. yang mau diselesaikan. Apa yang mau diselesaikan? Ya apa? Ya apa? Ya sebenarnya kan kalau yang gua tahu ya Silicon Valley itu Silicon Valley itu udah jadi isinya tuh bukan karena tempatnya, Yes. orang-orangnya lah. Dan dia Facebook aja bikinnya nggak di situ, dia cuma pindah ke situ kan. Dia juga awalnya kan eksidensial, eksiden lah. Iya, iya. Bukan sesuatu yang Direncanakan. dan didukung modal besar mungkin. Iya kayak maksudnya ya memang ya kebetulan banyaknya di situ satu visi aja kali, jadi mereka di situ sebenarnya orang-orangnya kan yang penting mah. Berarti untuk seenggaknya Ya mau bikin di Tanah Abang juga kalau isinya orang-orang startup mah bisa jadi Silicon Valley kan. iya sih sebenarnya. Nah, Iyalah. itu kan Kenapa nggak bikin di Bantar Gebang kan? Revolusioner lah. iya sih, dari sampah konvensional, Iya. sampah digital Iya. gitu kan. Terus kumpulin Iya. sampai sampah masyarakat. Berarti urgensinya Indonesia untuk revolusi 4.0 itu ya? Iya, kalau menurut gue ya masih lihat dulu kebutuhannya apa ya. Paling gampang sih Indonesia sih paling pemerataan internet dulu nggak sih? Kayak gitu ya, sampai ya maksudnya TV pun juga sekarang udah mau digital. Kalau nggak mau kan berarti kebutuhan internet sama terus harga internet harus murah segala macam. Mbps-nya. Iya, MBPS-nya juga lebih kencang. Ya lebih kayak gitu sih pemerataan nih. Sekolah dari rumah aja kan banyak jadi kendala kan. Banyak yang ternyata nggak punya handphone, terus nggak punya internet yang buat dengerin gurunya ngomong di Zoom lama itu segala macam. Ya, sini ada. Itu jangan tidur. Itu kan kasihan lah. Berarti hal basicnya itu aja belum dipenuhin. Iya. Iya sih, benar juga. Jauh banget lah mau bikin 4.0. Apakah Sukabumi itu membutuhkan Silicon Valley kan enggak? Potensi sumber daya manusia dan potensi tempat ya. Iya, sebenarnya mah kalau tempat mah nggak harus juga yang harus lebih jadi kayak Gundar ya. wah, Dari kos-kosan itu kan. Oh iya tuh banyak Iya. tuh yang bikin ngehack. Virus nggak Oh, iya, jelas ya kan. betul. Pokoknya kalau lu dari Gundar ya nggak jelas lah pokoknya laptop lu segala macam tuh. Kan gara-gara lagunya Alam kan. Apa tuh? Ada Mbah Dukun sedang ngobati passionnya, konon katanya sakitnya karena di Gunadarma itu awalnya. Oh, Itu gitu. gara-gara itu. Anjing. Nggak nyambung jelas. Itu gara-gara itu tuh. Itu lagu yang sangat revolusioner. Oke nih Joy. Jadi dia sakit hati, dia jadi hacker. Iya sih, ya, benar. Butuh sakit hati dulu. Iya. Ya Budiman mungkin kalau nggak sakit hati nggak bisa nurunin Soeharto lah. Meski dia bercermin sama keberhasilan versi dia sebagai generasi overrated reformasi, Iya. bisa menurunkan rezim. Dia butuh sakit hati. Nah, ketika dia memaksakan revolusi 4.0 dan bikin algoritma itu, butuh sakit hati mungkin si Indonesia ini agar itu jadi urgency mungkin ya. Sakit hatinya apa dong? Nggak ada lah. Nggak ada tapi. Di saat ini kan kita emang nggak urgent ke situ ternyata emang. Iya kan? Dia butuh menstimulan kita dengan gagasan-gagasan abstrak tuh. Iya. Biasanya kan pemimpin kan gitu tuh. Iya. Ya kan? Iya, kalau iya sih. Jadi kadang-kadang ya itu aja yang dibalikin apa? Si Steve Jobs aja nggak pernah ngomong kalau lu mau jadi bikin inovasi atau jadi orang kreatif tuh ya nggak pernah dia ngomong lu harus out of the box gitu. Karena out of the box sendiri itu juga apa sih sebenarnya? Kadang-kadang orang out of the box tapi nggak bisa dieksekusi. Dibuat apa kan? Iya, mendingan cari different box aja. Iya kan? Iya. Kadang-kadang itu aja menurut gue dulu kan orang selalu ngomong, "Oh, lu nggak out of the box apa sih?" Terus pada akhirnya gue mikir, iya juga ya buat apa ya? Maksudnya lu out of the box ternyata nggak bisa dieksekusi kan? Balik lagi dilihat di konteksnya dulu buat apa kan? Dan kalaupun bisa dieksekusi, solvingnya, dan kalaupun bisa dieksekusi, effortnya sebanding nggak sama hasilnya nanti. iya Sebenarnya itu kayak sih. gitu aja kan? Maksud gue itu kan sampai berapa triliun tuh, berapa belas triliun kalau nggak salah tuh. Ya tapi ya, Anggarannya. mau menyelesaikan apa? Iya, maksud gue berarti dalam konsep
industri kreatif tadi. Si Budiman ini idenya oke, tapi belum sampai ke konsep. Iya, baru ide sebenarnya kan. Apalagi sampai ke realisasinya. Realisasinya. Kan banyak juga yang maksudnya udah bikin kayak gitu ya. Kayak Binar Academy itu kan. Yang salah satu foundernya Gojek kalau nggak salah yang cewek itu, dia bikin Binar Academy karena banyak yang lulusan IT Indonesia itu, lulusan IT ya lulusan Indonesia gitu, pokoknya dia bilang banyak yang belum kompeten masuk ke dunia industri startup itu kan, jadi banyak yang harus nyata dipelajarin segala macam. Kenapa nggak support itu aja gitu? Iya, support yang udah ada ya. Yang udah ada aja jadi lebih besar. Terus juga yang udah jalan aja juga sekarang mungkin banyak yang akhirnya startup yang nggak lama mati kayak gitu. Kenapa nggak itu aja dibikin ditajemin gitu, jadiin lebih lebih problem solving. Sekarang ada istilah baru, sociopreneur. Nah iya kayak gitu. Bukan lagi. Jadi kayak lu yang sustainability itu lagi. Jadi kayak misalkan lu berbisnis, kalau ini menurut ini sepengetahuan gue, jadi kayak lu bikin produk yang membantu keberlangsungan, misalkan kelestarian alam gitu-gitu, pendidikan itu kan jadi lebih bagus kan. Iya sih, maksud gue memang potensi, maksudnya rada, kalau gue pribadi ngeliat itu oke lah, maksud gue kita nggak bisa menutup mata perkembangan dunia emang ke arah sana kan. Tapi kan lagi-lagi Indonesia punya karakteristik sendiri, punya geografi sendiri, punya potensi sendiri. Yang sekarang baru diolah itu kan dalam tanahnya nih, sementara yang di atas tanahnya ini orang-orangnya ini kan juga sebenarnya potensi yang besar gitu kan. Iya, buat dinaikin value-nya kan. Mungkin bener juga tadi jaringan internetnya dibenerin, sehingga kalau gue nonton si adalah itu mantan menteri itu bikin podcast itu menarik, ketika si narasumber itu bilang ya kalau Indonesia mau pemerataan itu ya paling urgent tuh di pemerataan pendidikan, dalam artian banyak buku-buku bagus berbahasa Inggris maksudnya di sana, di luar sana gitu, mungkin dengan budgeting dunia pendidikan segala macam buku-buku itu diterjemahin dan jadi dimasukin ke kurikulum sekolah gitu maksudnya. Iya, jadi lebih lebih variatif aja buku-bukunya ya. Iya, investasinya jadi investasi ke sumber daya manusianya gitu. Iya. Mungkin bisa jadi juga ada cara alternatifnya juga, mungkin bisa jadi pemerataan internet. Jadi semua orang bisa pelajarin dari YouTube, mau belajar apa gitu, siapa tahu kan. Bisa juga gitu, bisa jadi kayak gitu. Kayak banyak di daerah tuh kalau gua ngelihat di desain grafis gitu ya, banyak yang akhirnya di daerah itu banyak studio-studio rumahan tuh yang mereka bisa hidup dengan klien-klien luar negeri gitu. Ternyata pendapatannya misalkan berapa bisa 4.000 dolar gitu sebulan, kan oke dong. Iya, maksud gue kayak ternyata mereka nggak harus kerja di kota besar gitu, mereka dari rumah, tetangganya diajak Upwork lah ya, gitu, kayak Upwork, terus kayak misalnya Microstock, kayak Shutterstock atau enggak Free Pick mereka bisa kan, misalnya kayak tetangganya diajarin, lu mau belajar desain grafis nggak? Awalnya nih si orangnya sampai dia ngedapetin uang segala macam, dia bikin desain studio di rumah, diajakin tetangganya, nanti dapat digaji, kan nggak perlu lagi ke kota gitu maksudnya. Mungkin support sistem ke situ justru malah yang harusnya ya. Jadi kan kayak misalkan ya lebih ke misalkan kayak alat-alat komputernya bisa jadi kebutuhannya itu si hardware-nya nggak selalu uang lah, nggak selalu bantuan uang, tapi bisa webinar segala macam, lu datang ya nggak harus. Iya, kayak misalkan kalau gue kayak ngeliatnya buat apa adanya taman-taman atau yang kayak ruang terbuka itu kayak PTRA gitu, kalau ternyata nggak ada kegiatan yang menghasilkan sesuatu gitu. Lu ngeliatnya komprehensif ya? Iya, itu juga kayaknya gue ngasal. Oke Joy, terakhir Joy, harapan lu Joy di industri kreatif selain nikmat duniawi dan penghasilan semakin besar, apa harapan lu di industri kreatif? Kalau di industri kreatif sih apa ya? Makin ini aja sih, makin bisa dinikmatin semua orang gitu. Makanya maksudnya semua orang bisa jadi industri kreatif tuh jadi sesuatu yang memang kalau lu
kan jadi lebih enak gitu kayak UMKM. Dan juga orang-orang industri kreatif juga mungkin harus dia yang mengerti orang-orang yang butuh itu ya, kayak UMKM mungkin sebenarnya butuh. Kalau menurut gue sih bukan masalah kadang-kadang harga dirusak. Jadi harga tuh yang lebih parah kan ya, harga dirusak dan segala macam. Kalau menurut gue lihat kebutuhannya juga kali ya. Kayak UMKM kan nggak mungkin ngasih harga sampai lu jualan ke brand gede dong harganya. Ya mungkin ada beberapa pengertian yang mereka butuh. Mereka sebenarnya memang kalau mereka ditanya lu butuh nggak sih sebenarnya logo, lu butuh nggak sih branding gitu. Kalau ditanya mereka nggak butuh pasti UMKM. Cuma kalau lu menyajikan itu lebih supaya mereka jadi lebih baik, lebih tertata gitu. Bukan cuma di industri kreatif, kayak misalkan pembukuan, terus apa manajerialnya. Kan selama ini orang buka warung tuh apa sih? Survive kan. Cuma day to day aja kan, cuma buat bertahan hidup aja kan. Cuma kalau lagi sekali ya kusut, ya lu bangkrut keluarganya. Cuma gimana itu caranya di manage dengan baik gitu, bisa turun temurun, ternyata warungnya makin besar, bisa jadi minimarket, supermarket, semuanya punya supermarket. Berarti dalam artian lu berharap industri kreatif itu spread fungsionalnya lebih luas lagi, lebih luas dan lebih apa ya, lebih membumi mungkin ya, mungkin lebih yang orang ya kayak kebukti lah. Tapi kan emang berapa tahun lalu lah kita ngomong ya kayak warkop kita ngerespon nih warkop, tapi harusnya kita yang merespon warkop. Pada akhirnya ada warkop yang merespon dirinya sendiri kan, kayak warkop berkah gitu, dengan ada kursi yang proper, orang nongkrong jadi lebih rame kan. Iya benar. Dan walaupun itu kan mereka cuma dengan ngeprint pakai ini doang kan, pakai apa, banner doang kan, ngeprint nggak yang digambar langsung di tembok segala macam. Toh jadi lebih baik gitu dibanding warkop zaman dulu yang kita duduknya juga ini sebenarnya nyaman nggak sih, ini patah nggak sih, kayak gitu ya kan, kayak gitu maksudnya akan jadi lebih ini aja, lebih ya harus ada ya kan, harus ada next levelnya lah, perkembangannya lah. Kalau memang progresivitasnya. Iya, masa lo mau berak di tempat lo nyari duit kan sih kalau kata peribahasa zaman dulu kan. Iyalah. Oke, mungkin itu aja deh ya. Ini udah mau sejam nih anjing. Oke. Gimana Joy? Closing lah Joy. Closing. Iya. Lu kan ustadznya. Ya kan kan lo. Jadi gimana nih? Oke, mungkin kita doain aja. Yeah. Apa tadi namanya? Tiba-tiba tahu-tahu maghrib. Tahu-tahu maghrib ini bisa jadi tahu-tahu Isa. Tahu-tahu Isa, terus tahu-tahu subuh. Dan menemani Anda dalam 5 waktu dalam sehari kan. Doain aja kita bisa terus membuat konten-konten yang inspirasional. Iya, mungkin. Educational. Mungkin. Dan entertainment. Iya, jadi itu pun mungkin. Jadi sampai jumpa.